Film berlatar pada tahun 90, di mana saat itu Chris baru saja diwisuda, lalu keluarganya pun merayakan kelulusannya di sebuah restoran untuk makan bersama. Di tengah momen bahagia itu, Chris mengatakan bahwa ia diterima di Universitas Harvard. Tentunya hal itu semakin membuat orang tuanya bahagia. Lalu, mereka ingin membelikan mobil baru untuk Chris karena mobil lamanya tampak sudah tidak layak untuk dipakai. Namun dengan angkuhnya, Chris menolak pemberian tersebut. Mereka merupakan keluarga kaya raya. Ayah Chris seorang pegawai NASA, sedangkan ibunya pejabat pemerintah. Setelah makan bersama, Chris kembali ke apartemennya, sedangkan kedua orang tua beserta adiknya kembali ke kota Virginia. Saat itu juga, Chris berencana pergi ke Alaska untuk meninggalkan hidup mewahnya. Ia mendonasikan uangnya yang berjumlah $24.000 ke sebuah yayasan. Saat itu juga, ia berangkat menggunakan mobil tuanya serta membawa uang saku seperlunya. Jadi pernyataan bahwa ia diterima di Harvard merupakan sebuah kebohongan belaka agar ia bisa pergi ke Alaska. Dia nekat melakukan hal tersebut sebab ia kecewa kepada orang tuanya yang selalu mengukur kebahagiaan dengan uang, sehingga lebih memilih untuk menggantungkan dirinya pada alam untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu ia merusak semua tanda pengenalnya untuk menghilangkan jejaknya. Tak lupa juga, ia membawa buku bacaan serta buku diary untuk menulis setiap momen yang akan dilalui. Tak disangka saat ia istirahat, di malam hari ia melihat mobilnya telah rusak karena diterjang banjir bandang. Kemudian, ia segera membakar uang yang tersisa dan ia memulai perjalanan panjangnya. Pada bulan Juli tahun 90, Chris sampai di wilayah Arizona. Ia mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp dengan tujuan supaya ia tak dikenali oleh siapapun. Tepat 2 bulan setelah kepergiannya, orang tua Chris mulai curiga sebab tak mendapat kabar sedikit pun dari anaknya. Lalu mereka segera pergi ke Atlanta untuk menjenguknya. Namun, usaha yang dilakukan orang tuanya sia-sia. Tak ada satupun orang di sana yang tahu keberadaan anaknya. Sebulan kemudian, Chris bertemu sepasang suami istri bernama Rainey dan Jen yang memberinya tumpangan. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bercerita dan bermain di pantai. And I also know how to feel strong. Hands in your own head. To find yourself at least one. Namun keesokan harinya, Chris sudah pergi tanpa pamit dan terus melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya, Chris bekerja di sebuah lahan pertanian yang dikelola oleh Wayne, seorang petani gandum. Di sana ia juga banyak bercerita tentang obsesinya hidup di Alaska. Namun, tak bertahan lama. Ia harus berhenti bekerja karena Wayne harus ditangkap polisi karena ia merupakan seorang buronan. Akibat peristiwa itu, Chris harus kembali melanjutkan perjalanan. Chris, a murder of every day legally married. The possibility of life is destroyed. Berhasil lolos dari kejaran polisi, ia kembali menggunakan sisa uangnya untuk membeli makanan sebagai bekal di jalan. Ia kembali menyusuri sungai hingga ia tak sadar sudah sampai di Meksiko. Di sana ia diamankan oleh petugas sebab ia tak memiliki tanda pengenal. Merasa terancam, ia diam-diam kabur menaiki kereta barang yang kebetulan sedang lewat. Sampai di Amerika, ia membuat tanda pengenal baru dengan nama Alexander Supertramp agar ia bisa mencari pekerjaan. Namun saat ia melihat sekeliling kota, ia mengurungkan niatnya sebab ingat dengan masa lalunya. Ia kembali melanjutkan perjalanan dengan kereta secara diam-diam. Namun kali ini nasibnya kurang beruntung. Ia ketahuan oleh petugas lalu dipukuli hingga babak belur. Karena masih berada di tengah kota, tentunya ia harus mencari uang untuk bertahan hidup. Lalu, ia bekerja di sebuah restoran cepat saji. Lagi-lagi, ia harus dipecat gara-gara ia tak memakai sarung tangan dan kaos kaki. Dengan terpaksa, ia harus melanjutkan perjalanannya. Kemudian, ia bekerja di sebuah toko buku bekas, di mana di sana ia bertemu wanita cantik yang bernama Tracy. Di mana Tracy ini diam-diam menaruh hati padanya. Namun sungguh sayang, Chris sama sekali tak tertarik pada Tracy. Singkat cerita, setelah merayakan malam Natal, esoknya Chris kembali melanjutkan perjalanan.
Beberapa saat kemudian, Chris bertemu seorang kakek bernama Ron. Ron yang kesepian karena hidup sendiri, ia mengajak Chris untuk tinggal bersamanya. Mereka menghabiskan waktu bersama beberapa bulan dengan bahagia. Ron yang sangat sayang kepada Chris, ingin mengadopsi Chris menjadi cucunya. Namun, Chris akan memberi jawaban setelah ia kembali dari Alaska. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya sampailah ia di Alaska pada bulan April tahun 92 yang bertepatan dengan musim dingin. Baginya, Alaska merupakan tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya. Di sana, ia menemukan bangkai bus yang ia jadikan sebagai tempat tinggal dan diberi nama Magic Bus. Kegiatan sehari-hari ia habiskan dengan membaca buku dan berburu hewan untuk dijadikan stok makanan. Tak lupa juga, ia selalu menulis setiap momen yang ia lalui di buku diary. Hari demi hari berlalu dan musim pun berganti. Persediaan makanan yang ia bawa semakin lama semakin menipis, hingga ia terpaksa harus mencari sesuatu yang bisa dijadikan stok makanan. Hingga akhirnya ia mendapatkan seekor rusa yang sangat besar. Chris dengan semangat memotong rusa itu dengan potongan yang lebih kecil lalu menyimpannya di bawah batu. Namun, beberapa hari kemudian, daging rusa yang ia simpan sudah busuk dan dimakan belatung. Merasa kecewa, Chris mulai menyadari bahwa alam tak selamanya bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang dia pikirkan. Kemudian, ia segera kembali ke dalam bus untuk menulis dan membaca. Saat itulah ia membaca sebuah kutipan yang baginya sangat berarti. Tulisan itu berkata bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Tak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang lelaki saat ia menemukan belahan jiwa dan keturunan. Saat itu juga, Chris langsung menyadari bahwa ia tak bisa selamanya hidup di hutan sendirian. Esoknya, ia mulai berkemas pulang dan berharap bisa membagikan kisah perjalanan yang telah ia tulis selama ini. Namun, ternyata alam tak semudah itu membiarkannya pergi. Sungai satu-satunya yang menjadi jalan untuk kembali sudah tak bisa dilewati karena arus yang mengalir begitu deras. Setelah berulang kali mencoba, Chris yang sudah putus asa memutuskan kembali ke dalam bus untuk bermalam di sana. Esok harinya, Chris terbangun dengan kondisi perut yang sangat lapar. Namun, ia sudah tak punya lagi persediaan makanan, bahkan hewan buruan pun sudah tak dapat lagi ditemukan akibat musim yang sudah berubah. Kemudian, ia melubangi sabuknya supaya ia bisa mengikat lebih erat untuk menahan rasa lapar. Beruntungnya, ia membawa buku tanaman yang bisa ia gunakan untuk mencari tanaman yang bisa dimakan. Kemudian, ia menemukan sebuah tanaman jenis kentang yang dianggap bisa dimakan. Esok harinya, tak disangka ia terbangun dengan kondisi tubuh menggigil karena demam yang sangat tinggi. Ia pun membaca kembali bukunya untuk memastikan makanan yang ia makan. Ternyata tumbuhan itu merupakan sejenis tumbuhan beracun yang dapat menyebabkan kematian. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Chris tak bisa lagi mengandalkan dirinya yang kini tubuhnya sudah lemah tak berdaya. Ia hanya bisa berharap bertemu dengan pemburu hewan liar yang bisa menolongnya. Bahkan saking kurusnya, beruang pun sudah tak bernafsu untuk menerkamnya. Kondisi Chris makin hari semakin parah. Ia hanya bisa berdiam diri di dalam bus. Ia terus menyesali semuanya saat teringat kenangan indah bersama keluarganya. Hingga akhirnya, ia masih berusaha untuk membersihkan diri lalu memakai pakaian secara rapi untuk menyiapkan kematiannya sendiri. Dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bus seorang diri, tepat di bulan April tahun 92. Tepat 2 minggu setelah kematiannya, akhirnya jasad Chris ditemukan sekelompok pemburu tanaman liar lengkap dengan buku diary-nya. Yang kemudian buku itulah yang diadopsi oleh seorang penulis ternama bernama Jon Cracker hingga menjadi buku terlaris di masanya yang berjudul Into the Wild, dan film pun berakhir. Dari film ini kita diberitahu bahwa standar kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Namun satu-satunya cara untuk menikmati hidup adalah dengan bersyukur. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.